Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Yunus di hari Minggu ini di tanggal 10 Mei 2020. Mari beberapa menit ke depan kita akan menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat hari yang Dia berikan. Kita mau bersyukur buat apa yang sudah telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bapa, kami datang di hadirat Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur karena Bapa sudah jaga kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan hari baru telah ada bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan dan perkenanan Tuhan di hidup kami. Saat pagi hari ini kami membawa persembahan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami masuk lebih jauh ke dalam hadirat Engkau, merasakan pribadi-Mu, mengalami Engkau dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
segala perbuatanmu. Sungguh ajaib segala jalan-jalanmu Tuhan. Tak mampu kami selami, tak mampu kami perhitungkan. Sungguh ajaib perbuatanmu dalam hidup kami, Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih kami naikkan syukur kami Tuhan, karena apa yang telah kau perbuat di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesehatan kami, untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur hanya bagimu. Haleluya. Terimalah segala pujian kami, terimalah segala syukur kami. Terpuji-pujilah Tuhan di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kristus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya, teguhkan hatiku.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenananmu ya. Teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkenan-Mu teguhkan hatiku, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya. Teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk anugerah yang tak terhingga yang Kau berikan, yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang ku rasakan. Haleluya. Kami bersyukur atas hari-hari yang boleh kami jalani. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan pegangannya dari tangan kami. Kasih setia-Nya tak pernah berhabis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah
Gloria la mala mashi glory, hallelujah. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to this praise. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord.
the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Haleluya. Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia-Nya di setiap hari selalu baru bagi kita. Teman-teman di seluruh Indonesia, begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita tidak mengerti. Terkadang Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Jika kita cermati, jika kita pelajari, kita simak dengan baik, maka sesungguhnya segala sesuatu dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi agar supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masuk dalam pencobaan, Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan itu, pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita. Bahkan firman-Nya berkata bahwa ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kita kekuatan menghadapi setiap pencobaan. Bahkan Dia akan memberikan solusi jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan kita. Nah, masalahnya adalah ketika kita menghadapi persoalan itu, apakah kita siap atau tidak? Saya begitu banyak menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan saya. Saya difitnah orang. Namun apakah saya harus membalas sesuatu yang jahat dengan yang jahat? Maka jika kita membalas sesuatu yang jahat dengan yang jahat, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita berbicara dan kita ngomong mungkin sepertinya gampang. Tapi ketika kita mengalami hal itu, akan sangat sulit untuk melangkah pertama. Tapi ketika kita sudah melakukan atau mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya akan ada sesuatu yang terlepas dalam hati kita, ganjalan-ganjalan yang selama ini berat dalam kehidupan kita, yang keinginan hati kita untuk membalas yang jahat, maka itu akan terlepas. Belenggu-belenggu itu akan terlepas. Cuman masalahnya, ketika kita mau melangkah, iblis bisa menggoda iman kita. Iblis bisa berkata, aduh udahlah, orang udah bikin jahat kamu selama ini baik sama orang, tapi kamu harus terima yang jahat, terus yang jahat, dan kamu harus mau mengampuni terus. Ini yang membuat kita terkadang langkah-langkah kita sulit untuk mengambil step pertama, melangkah, menjalani firman Tuhan. Tapi dengar baik, kalau kita sudah melangkah, kita sudah lakukan hal itu, maka sesungguhnya akan ada kebebasan, kelepasan dalam diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ubah bentuk karakter saya menjadi semerupa dengan Kristus. Pernahkah kita berdoa sama Tuhan? Misalnya, Tuhan berikan aku kesabaran supaya hari ini aku dapat menjalani hari-hariku dengan baik. Terus kita jalani hari itu,
maka sesungguhnya yang kita dapat adalah orang-orang, kita akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kita tidak sabar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kita jengkel, akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kita marah. Dan kita mulai berkata, kok saya hari ini berdoa supaya Tuhan kasih kesabaran, kenapa? Justru Tuhan buat saya naik pitam sama orang. Dengar baik. Kalau kita pahami cara Tuhan, Tuhan izinkan terjadi hal itu agar supaya kita mulai menahan diri. Ketika ada orang yang bikin memfitnah kita, ketika ada orang yang bikin kita naik darah, ketika ada orang yang bikin kita marah, Tuhan sedang didik kita agar supaya kita mulai sabar. Kalau kita sabar, tiba-tiba kita berdoa sama Tuhan, Tuhan beri aku kesabaran. Tapi Tuhan gak pertemukan kita dengan orang-orang yang tidak membuat kita marah. Kapan kita akan bisa belajar sabar? Tidak akan pernah terjadi, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan izinkan orang-orang menggocok kita, orang-orang menguji kita, agar supaya kita mulai belajar sabar. Hari pertama kita, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Sampai gaya hidup sabar itu menjadi bagian kita. So, pahami cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, bagaimana Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli ikat pinggang yang baru, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun, dan beberapa hari kemudian diambil kembali. Yeremia sebagai manusia pasti bertanya-tanya, ini maksud Tuhan apa sih? Beli sesuatu yang baru, terus ditimbun, bukan dipakai. Kan aneh. Nah, manusia tidak bisa menyelami cara pikiran Tuhan. Manusia tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Makanya banyak orang berkata, Tuhan itu bisa dipahami dengan pikiran kita. No. Firman Tuhan sudah jelas berkata, dunia ini tidak bisa menampung pengertian kita akan Tuhan. Nggak bisa. Jauh jalan-jalan Tuhan dengan jalan-jalan kita. Seperti bumi dengan langit jauhnya. Jadi kalau ada orang merasa sok terlalu pinter mengenal Allah, dia tahu Tuhan itu begini-begini, dan dia mau intervensi cara-cara Tuhan. Saya suka bingung dengan orang-orang seperti itu. Tuhan bisa kita pahami. Tuhan bisa kita mengerti saat kita membaca kebenarannya. Saat kita mulai renungkan kebenarannya. Dan saat kita mulai mempraktekkan kebenarannya. Itu 3 hal itu aja. Mulai baca firman-Nya. Mulai pahami firman-Nya lewat perenungan. Mulai praktekkan firman-Nya. Kalau kita sudah lakukan itu, baru kita ngerti, oh iya. Nah, Yeremia tadi, dia baru mengerti maksud Tuhan ketika Tuhan suruh beli ikat pinggang yang baru. Dan ambil pada beberapa hari kemudian, ternyata ikat pinggang tersebut sudah lapuk. Tuhan kasih tahu, seperti itulah umatku yang dulunya kupakai, sekarang sudah tidak bisa kupakai. Ada cara-cara Tuhan membuat orang mengerti. Kenapa Tuhan Yesus selalu membawa cerita-cerita tentang perumpamaan agar supaya mempermudah orang-orang mengerti. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa manusia mengerti, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang dikaruniakan Tuhan untuk memahami hal itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat memahami pikiran dan jalan-jalan Tuhan? Dekat sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Masuk dalam doa, pujian, dan penyembahanmu yang kusyuk, yang intim dengan Tuhan, sehingga rahasia-rahasia kebenarannya, rahasia-rahasia firman-Nya diberitahukan kepada kita. Pahami, belajar.
cari tahu, tanya. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang seperti itu, wow, kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk setiap persoalan yang Kau izinkan terjadi. Nah, dengar baik. Bukan kita tidak bisa membalas orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik, Tuhan bilang, izinkan Tuhan menjadi hakim atas kita. Kalau kita yang menjadi hakim atas sesama kita, itu sangat berbahaya. Karena sebab yang hakim itu cuma satu, Tuhan. Kebenaran manusia sifatnya relatif, tapi kebenaran Allah sifatnya pasti, clear. Karena itu, saudaraku, jalani hari ini dalam ucapan syukur. Kita tidak bisa beribadah di luar, kita tidak bisa beribadah di gereja, beribadah di rumah. Masuk dalam doamu, pujian, penyembahanmu bersama Tuhan. Cari tahu maksud dan kehendak Tuhan. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi. Firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Izinkan Tuhan menjadi hakim atas kita. Kalau kita berbuat baik terhadap orang-orang yang melakukan yang jahat dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang begini, seperti kita meletakkan bara di atas kepala orang tersebut. Saya pernah melakukan dan mempraktekkan hal ini. Ada orang yang begitu membuat saya sangat kesal, bahkan marah. Tapi ya itu, saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak bisa balas hal itu. Berdoa saja sama Tuhan, bawa pergumulanmu, serahkan ke Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Dan nanti Tuhan akan menghajar orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Kita bisa bersembunyi di balik kebaikan kita pada orang lain. Tetapi di mata Tuhan kita tidak bisa lari kemana-mana. So, Tuhan paling benci orang munafik. Tuhan paling gak suka orang yang munafik. Orang yang munafik, orang yang congkak itu menjadi musuh Allah. Karena itu, sabar saja. Tunggu waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, saudaraku, pahamilah, Tuhan tidak jauh dari kita. Kalau kita berdoa untuk Tuhan kasih kesabaran, maka ya Tuhan izinkan terjadi adalah orang-orang yang membuat kita tidak sabar, itu adalah pelajaran. Artinya, Tuhan sudah jawab doa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sabar seperti doa kita. Jalani hari ini dengan mengucap syukur, berdoa senantiasa, bersuka cita. Karena orang yang bersuka cita, apa saja yang dia inginkan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berikan. Sukacita karena Tuhan, bukan sukacita karena diri sendiri. Sukacita karena Tuhan. Orang yang bersuka cita, mereka mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, teman-temanku. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 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 Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertipu, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh masuk dalam saat teduh sejenak kami di hadapan Engkau. Terima kasih untuk sharing sejenak yang boleh disampaikan, kiranya menguatkan setiap hati, setiap jiwa mereka yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama-Mu Bapa, buat setiap mereka yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup. Kau tolong mereka, beri solusi dan jalan keluar atas setiap persoalan, pergumulan yang sedang atau sementara terjadi dalam hidup mereka. Pegang tangan mereka dan berikan mereka kekuatan.
Kuatkan lutut yang goyah sehingga dapat berdiri tegak, karena mereka tahu Engkaulah pembela dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah yang mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan. Bagi yang kekurangan ya Tuhan, cukupkan. Yang sakit Engkau sembuhkan dengan kebaikan dan kasih sayang-Mu. Bangkitkan iman percaya anak-anak-Mu, bahwa di tengah-tengah setiap persoalan, baik sakit, penyakit, ekonomi, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan tolong. Tuhan selalu ada, dan Tuhan tidak akan pernah menguji melebihi batas kekuatan kami. Tapi Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang atas setiap persoalan. Terima kasih untuk setiap pengajaran-pengajaran lewat kebenaran firman-Mu, melatih, mendidik, mengajar kami untuk berjalan di dalam kehendak Engkau. Meski terkadang apa yang harus kami jalani adalah hal-hal yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami. Tetapi ketika kami melakukan hal itu, ketika kami mempraktekkan hal itu, maka sesungguhnya di balik semua itu ada pelajaran berharga dalam hidup kami. Tuhan sedang mendidik kami, Tuhan sedang mengajar kami, baik tentang kesabaran, tentang bagaimana menghadapi solusi, jalan keluar, menghadapi setiap persoalan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat, berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi setiap situasi kondisi saat ini, COVID-19 yang belum terselesaikan, yang menyebar ke daerah-daerah yang lain. Tuhan tolong, beri kemampuan, kebijaksanaan buat pemerintah kami, beri hikmat bagi pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga bersama dengan masyarakat kami bahu-membahu untuk bersama-sama melawan COVID ini. Tuhan, kami percaya semua pasti akan berlalu. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk tetap senantiasa bersukacita, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati Indonesia, berkati presiden, berkati wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Engkau berkati semua jajaran pemerintah, biar mereka melakukan segala sesuatu dengan baik, menyalurkan setiap bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan benar, bukan hanya baik tetapi benar, sehingga setiap orang-orang, setiap warga negara dapat merasakan pertolongan. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat, negara ada bagi masyarakat. Beri takut akan Tuhan, sehingga setiap orang yang berniat jahat tidak berani untuk melakukan kejahatan. Beri kesadaran bagi mereka yang menyelewengkan dan menyalahgunakan setiap dana bantuan bagi masyarakat. Nyatakan bahwa ada hukuman. Ingatkan Tuhan, ada hukuman yang menanti bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk tetap teguh berdiri di tengah-tengah pandemik ini. Iman anak-anak Tuhan semakin naik dan tidak turun. Mereka tetap memiliki iman yang kokoh di tengah persoalan-persoalan kehidupan. Berkati Tuhan umat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Berkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun dan apapun marketplace yang mereka jalani. Tuhan campur tangan.
Berdoa buat saudara-saudara kami yang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Beri kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk bisa menjalani puasa dengan baik, sehingga mereka dapat tiba di hari kemenangan. Mampukan mereka menahan nafsu, mampukan mereka untuk menjalankan ibadah dengan baik, ibadah dengan syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari segala virus, jauhkan kami dari segala bakteri, jauhkan kami dari hal-hal buruk, hal-hal jahat. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati setiap agama-agama yang ada di Indonesia, untuk tetap berdoa dan berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami naikkan syukur hanya bagi Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu yang memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman di seluruh Indonesia. Saatnya enak. Saat tentu sejenak kita hari ini. Hampir 1 jam kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita akan jalani berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.